Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurroh Majidah dengan NIM 2348201106. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai patofisiologi tentang hati, kandung empedu, dan pankreas untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang patofisiologi yang menyerang hati, yaitu ada penyakit hemokromatosis. Nah, penyakit hemokromatosis ini merupakan kelebihan zat besi atau menumpuknya zat besi secara berlebihan pada hati. Nah, di sini terdapat perbedaan dari hati yang dalam keadaan normal dan hati yang banyak mengandung zat besi akibat menumpuknya secara berlebihan zat besi. Di sini ada perbedaan atau proses yang menyebabkan hemokromatosis. Di sini ada kondisi normal dan hati yang mengalami hemokromatosis. Nah, di sini ada tulang yang mengandung zat besi dan makrofag limfa. Mula-mula zat besi yang ada di dalam tulang itu akan diteruskan ke makrofag limfa. Nah, di makrofag limfa di sini zat besi akan ditampung oleh plasma yang bertugas untuk mengumpulkan zat besi. Dan di sini ada lambung, namun di bagian usus yang mengandung zat besi juga akan menyalurkan zat besinya pada plasma, sehingga pada hati di sini plasma di sini tidak akan meneruskan zat besi pada hati sehingga tidak menyebabkan hemokromatosis. Nah, untuk yang mengalami hemokromatosis di sini pada tulang, zat besi yang akan diteruskan pada makrofag limfa akan ditampung oleh plasma zat besi. Dan pada lambung, terutama pada bagian usus juga, di sini zat besi akan ditampung oleh plasma zat besi. Nah, di sini karena tulang, lambung bagian pada usus dan makrofag limfa menyalurkan zat besinya pada plasma. Nah, di sini zat besi pada plasma menaik sehingga akan mengalami kelebihan zat besi pada hati, sehingga hati di sini mengandung banyak zat besi yang menumpuk secara berlebihan sehingga akan mengalami hemokromatosis. Untuk penyebab dari hemokromatosis yaitu ada mutasi gen baik dari kedua orang tua dan riwayat keluarga, serta bertambahnya atau pertambahan usia. Untuk gejalanya yaitu ada perubahan warna kulit, penurunan berat badan, disfungsi ereksi pada pria, haid tidak teratur pada wanita, nyeri sendi terutama sendi besar yaitu seperti lutut, dan kurangnya tenaga sepanjang waktu. Untuk uji diagnosis dari hemokromatosis yaitu ada tes darah, tes fungsi hati, biopsi hati, pencitraan dengan MRI, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya yaitu patofisiologi pada kandung empedu, yaitu ada batu empedu. Nah, batu empedu ini terbentuk dari kolesterol atau bilirubin yang membentuk timbunan seperti kristal. Nah, di sini ada batu empedu ini yang terdapat di dalam ini warna hijau. Ini merupakan batu empedu yang terbentuk dari kolesterol yang jahat atau kolesterol yang berlebih. Selanjutnya yaitu patofisiologi batu empedu. Yang pertama yaitu adanya faktor predisposisi. Nah, akibat faktor predisposisi ini supersaturasi getah empedu atau terjadinya supersaturasi getah empedu. Nah, setelah terjadinya supersaturasi getah empedu, terjadinya pengendapan dan pembekuan batu empedu yang menyebabkan
kolelithiasis. Nah, kolelithiasis ini merupakan batu empedu yang tiba-tiba nyeri pada bagian perut. Selanjutnya yaitu batu empedu tidak terkonjugasi atau banyaknya batu empedu yang terbentuk akibat kolesterol tadi yang menyebabkan pengendapan dan mengakibatkan kondisi tubuh yang semakin memburuk karena banyaknya endapan batu empedu akibat kolesterol tadi. Nah, akibat kondisi tubuh yang memburuk terjadilah infeksi biliar, mual muntah, dan anoreksia. Nah, mual muntah yang terjadi secara terus-menerus ini akan menyebabkan tubuh kita mengalami defisit volume cairan. Nah, untuk anoreksia ini menyebabkan tubuh mengalami kekurangan nutrisi yang seharusnya dibutuhkan tubuh namun kurang akibat anoreksin. Selanjutnya yaitu rusaknya sel hati, perubahan bilirubin menjadi diglukoronida, bilirubin bebas, kemudian menjadi kristal, dan adanya sumbatan atau inflamasi. Nah, adanya sumbatan atau inflamasi ini menyebabkan gangguan rasa nyeri pada perut. Untuk penyebab dari batu empedu itu disebabkan oleh kolesterol jenuh yang berlebih, bilirubin berlebih, gangguan pada kandung empedu, dan kurangnya garam empedu. Untuk gejala yang dirasakan tadi sudah dibahas, yaitu adanya mual dan muntah yang akan menyebabkan defisit volume cairan tubuh, kemudian nyeri bahu kanan, dan sakit di bagian kanan atas perut. Untuk uji diagnosis dari batu empedu yaitu ada ultrasonografi abdomen, ultrasonografi endoskopi, dan tes darah. Yang ketiga yaitu ada patofisiologi dari pankreatitis akut. Nah, pankreatitis ini merupakan peradangan yang terjadi di pankreas. Dapat bersifat ringan atau sampai mengancam nyawa, namun kondisi ini bisa pulih kembali. Nah, di sini ada patofisiologi dari pankreatitis. Pankreatitis ini merupakan penyakit yang disebabkan juga oleh terbentuknya empedu. Empedu yang terbentuk pada kandung empedu di sini dapat menginfeksi saluran kandung empedu dan menyebabkan peradangan pada pankreas dan yang akan menyebabkan terjadinya pankreatitis. Untuk penyebab dari pankreatitis yaitu ada terjadinya atau terbentuknya batu empedu, mengkonsumsi alkohol, hiperkalsemia, obesitas, dan hipertrigliseridemia. Untuk gejala yaitu mual dan muntah, demam, jantung berdebar-debar, nyeri perut bagian atas yang menjalar sampai ke punggung, dan perut membengkak. Untuk uji diagnosis dari pankreatitis yaitu ada tes darah, ultrasonografi endoskopi, MRI, dan tes tinja.